Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B. Gimana kabar kalian? Untuk pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tema 2, subtema 1, yaitu muatan pelajaran SBDP dan PPKN. Yang pertama yaitu kita belajar muatan pelajaran SBDP, yaitu pola irama dalam bunyi benda. Bunyi dapat berasal dari berbagai benda sekitar, misalnya meja yang diketuk, kaleng yang dipukul dengan pensil, ember yang dipukul dengan tangan. Terus bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh manusia, misalnya bersiul, berteriak, tepuk tangan, petik jari. Bunyi yang dihasilkan benda atau anggota tubuh manusia berupa bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi benda yang berulang akan membentuk pola irama. Pola irama dari berbagai bunyi dapat digabungkan menjadi musik. Simak video berikut. Baris pada lagu Cemara yang pola iramanya sama, yaitu baris di bait 1 dan 2. Sedangkan baris pada lagu Cemara yang pola iramanya berbeda, yaitu di baris di bait 1 dan 3, atau baris di bait 1 dan 4, atau di baris di bait 3 dan 4. Selanjutnya yaitu irama dan nada dalam lagu anak. Di dalam lagu ada yang bunyinya tinggi dan ada yang bunyinya rendah yang dinamakan dengan nada. Nada-nada dirangkai menjadi melodi. Melodi yang indah membentuk sebuah lagu. Nada dapat disusun menjadi tangga nada. Simak tangga nada berikut. Angka atau huruf dengan titik di atas menunjukkan nada tinggi. Semakin ke kanan nada akan semakin tinggi. Angka 1 atau huruf C menunjukkan tanda not do. Terus angka 2 atau huruf D menunjukkan tanda not re. Terus angka 3 atau huruf E menunjukkan tanda not mi. Terus angka 4 atau huruf F menunjukkan tanda not fa. Terus angka 5 atau huruf G menunjukkan tanda not sol. Terus angka 6 atau huruf A menunjukkan tanda not la. Terus angka 7 atau huruf B menunjukkan tanda not
si. Terus angka 1 yang bertitik atau C yang bertitik menunjukkan tanda not do dengan nada tinggi. Selanjutnya yaitu untuk muatan pelajaran PPKN. Yaitu pada pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 perilaku terpuji yang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bersyukur, yang kedua berterima kasih, yang keempat meminta maaf, yang ketiga yaitu meminta maaf, terus yang keempat mendoakan orang lain. Pembahasan yang pertama yaitu tentang bersyukur. Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan kepada kita. Bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima apa yang diberikan Allah dengan ikhlas dan sabar. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati, sedangkan orang yang tidak pernah bersyukur disebut orang yang sombong. Bersyukur merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dan memiliki lambang bintang. Terus yang kedua yaitu berterima kasih. Berterima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Dengan berterima kasih, artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga yaitu meminta maaf. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Setiap hari kita bertemu dan berinteraksi, entah itu keluarga, tetangga, maupun teman. Kadang tanpa sengaja kita berbuat salah kepada mereka. Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak akan mengulanginya lagi. Minta maaf kan salah satu perbuatan sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai. Terus pembahasan selanjutnya yaitu mendoakan orang lain. Dalam mendoakan orang lain kita hanya diperbolehkan mendoakan yang baik-baik. Misalnya saat ada teman yang sakit, kita doakan teman kita agar lekas sembuh. Kita dilarang mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain. Mendoakan orang lain adalah perbuatan yang baik yang sesuai dengan pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugas evaluasi nanti anak-anak mengerjakan menggunakan Google Form yang ada di grup kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.